mau duduk di mana? Sini apa di sini? Di sini aja Kak. Oke, silakan duduk. Oke, apakah sudah nyaman posisi duduknya? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik Kak. Ya, alhamdulillah baik. Perjalanan ke sini bagaimana? Sejauh ini lancar sih. Ya, lancar ya. Oke, baiklah. Sebelum memulai kegiatan, langkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari kakak. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama kakak Putri Syahril, biasa dipanggil Kak Putri. Oke, silakan lanjutkan. Perkenalkan nama aku Iwa Putri, biasa dipanggil Iwa. Oke, Iwa ya. Berarti dalam kegiatan ini namanya dipanggil Iwa. Iya, panggil Iwa aja. Iwa. Sebelumnya Iwa sudah pernah mengikuti konseling? Belum Kak, ini pertama kalinya. Oke, ini pertama kali Iwa konseling ya. Atau Iwa ada pernah dengar apa itu konseling? Dulu pas SMP sih Kak, cuman kayak teman-teman masuk BK, cuman gitu aja Kak. Oke, cuma tahu teman masuk BK tapi nggak tahu di BK itu ngapainnya. Oke, Iwa, sebelum kegiatan kakak akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Iwa apa itu bimbingan dan konseling ya. Oke, bimbingan dan konseling itu kegiatan memberi bantuan kepada seseorang yang mengalami masalah untuk menuntaskan masalahnya atau menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam kehidupannya berdasarkan pemikiran dan hak dirinya sendiri. Apapun yang ada dalam proses konseling ini akan ditentukan oleh konselingnya sendiri. Di mana dalam proses konseling ini kakak sebagai konselor dan Iwa sebagai konselingnya. Oke, bentuk kegiatannya seperti ini, duduk berhadapan-hadapan seperti yang Iwa lakukan dengan kakak. Adapun tujuan pelaksanaan konseling ini agar Iwa bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang Iwa hadapi dan Iwa bisa memutuskan apa tujuan hidup yang akan Iwa jalani sesuai dengan keinginan Iwa sendiri. Oke, ada yang ditanyakan? Sejauh ini enggak. Oke, sejauh ini tidak ya. Oke, baiklah Iwa. Dalam proses konseling ini Iwa tidak perlu khawatir karena di sini kakak akan menjaga kerahasiaan setiap apapun yang Iwa sampaikan atau bukti-bukti pernyataan yang Iwa berikan kepada kakak itu akan kakak jaga kerahasiaannya dan akan kakak beritahu itu pun sesuai dengan persetujuan dari Iwa. Nah, apapun yang ada di sini bersifat rahasia, cukup Iwa dan kakak saja yang mengetahui. Nah, untuk itu kakak harapkan kesukarelaan Iwa dalam mengikuti kegiatan layanan ini. Nah, salah satu bentuk kesukarelaan Iwa yaitu datang ke sini bertemu dengan kakak untuk proses konseling ini. Nah, kakak harapkan dalam konseling ini adanya keterbukaan dari diri Iwa sehingga kita sama-sama bisa nih mencari tahu tentang permasalahan yang sedang Iwa hadapi. Oke, dapat dipahami? Bisa dipahami. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak Kak. Oke, jika tidak, nah proses konseling ini biasanya terjadi selama 40 sampai 50 menit atau 30 menit ke depannya. Nah, jika ada hal-hal yang belum kita bahas pada sesi konseling ini, bisa kita janjikan pertemuan sesi konseling berikutnya. Oke, sebelum kita masuk pada kegiatan inti sesi konseling, di sini kakak ingin Iwa untuk mengisi informan kontak yaitu surat pernyataan bahwa Iwa bersedia dengan sukarela untuk mengikuti kegiatan konseling kita pada kali ini. Oke, silahkan Iwa isi. Jika tidak ada alasannya. Silahkan dibaca dan dipahami terlebih dahulu ya. Oke, berarti Iwa sudah benar-benar bersedia dalam mengikuti proses konseling kita pada hari ini. Oke, bisa kita lanjutkan Iwa? Bisa Kak.
Oke, sekarang kakak ingin tanya hal apa yang ibu rasakan pada saat ini? Saat ini kebetulan saya itu BP tua kak, sudah semester 10. Sekarang tinggal skripsi aja, semua mata kuliah udah selesai. Jadi aku merasa kalau aku tuh memiliki kecemasan dan ketakutan berlebih kak selama menjalani skripsi ini kak. Oke, ibu tahun angkatan berapa? Aku angkatan 2021 kak. Oke, 2021 Jurusan pendidikan ekonomi. pendidikan ekonomi. Sekarang skripsi ibu udah sampai di tahap mana? Sekarang di tahap bab 3 sih kak, mau sempro. Oke, jadi ibu belum sempro ya. Oke, ketakutan atau kecemasan seperti apa yang ibu rasakan? Ketakutannya kayak gini kak, ibu merasa selama dari awal bimbingan sampai ke bab 3 ini selalu merasa cemas dan ketakutan kalau ketemu sama dosen. Bukan ketemunya sih kak, tapi lebih kepada kayak apa yang bakal terjadi saat ibu merasa skripsi ibu nanti ke dosen itu gitu kan. Jadi ketika ibu merasa takut, ibu merasa cemas akan nanti jawaban sama hasil dari bimbingan, itu membuat ibu pengen mundur lagi kak. Maksudnya mundur itu gak jadi pergi bimbingannya gitu. Jadi kayak sering kayak gitu, malahan kayak ditanya dulu baru ibu datang, atau mungkin kayak ditanya dulu paling ibu jawab sehari atau 2 hari setelah dosennya hubungin ibu gitu kan. Oke, berarti dosen yang mencari uang untuk bimbingan. Hal itu terjadi pada saat awal kuliah skripsi atau pada saat kuliah ibu juga seperti itu? Kalau saat kuliah sejauh ini sih aman-aman aja sih kak. Pas mulai skripsi ini kak, karena pas awal-awal kuliah ada banyak teman-teman kan yang sekonsentrasi atau sekelas. Nah pas skripsi ini Iwa sama teman-teman yang Iwa dekat itu beda pembimbing sama beda pembahasan atau judul skripsinya, arahnya gitu, bidangnya. Jadi ngerasa kayak kalau apa-apa tuh pengen bimbingan tuh jadi kayak mikir 2 kali gitu pergi bimbingan karena merasa cemas gitu kak. Kecemasan itu karena tidak punya teman yang bisa bimbingan bersama atau kecemasan tingkat? Yang pertama itu sih kak, karena kayak proses pembuatan skripsinya itu juga beda sama teman, terus pergi bimbingannya juga beda karena dosennya juga berbeda, terus lebih kepada apa yang Iwa cari atau apa yang Iwa dapatkan itu kayak takutnya nggak sesuai sama yang diminta dosen atau seharusnya gitu. Jadi kayak Iwa merasa takut aja gitu kan, merasa cemas aja gitu. Merasa takut dan cemas kalau apa yang ibu buat tidak sesuai dengan permintaan dosen. Ini kan udah selesai bab 1 dan bab 2. Nah, pada bab 1 bab 2 apakah terjadi hal yang seperti itu? Di bab 1 itu cukup lama sih kak. Karena itu kan pembahasan dan awal masalahnya di sana diceritain. Terus kayak sering kak, sering bimbingan gitu, cukup sering sih kak. Cuman nggak waktunya itu nggak berdekatan gitu, nggak cepat, butuh waktu juga gitu. Iwa cari sih kak, dapat. Cuman ya itu kak, ketemu dosen sama ekspektasi jawaban dosen itu yang bikin Iwa takut gitu kak, cemas sama nanti setelah ini ngapain lagi, setelah ini ngapain lagi gitu. Oke, bisa Iwa berikan contoh ketakutan dan kecemasan Iwa tersebut serta ekspektasi dosen Iwa? Bisa sih kak. Jadi lebih ke misalnya di bab 1 itu kayak mintain masalah, mintain data gitu kak. Nah pas di data itu kayak awalnya nggak dapat, abis itu kayak ini nggak sesuai gitu kak. Nah setelah Iwa coba lagi, balik lagi kak nggak sesuai. Jadi kayak ada ngerasa kayak wah kok nggak bener juga, kok nggak sesuai juga gitu. Padahal udah dicari, udah ini gitu, tapi kok nggak dapat ya gitu. Padahal aku udah ngerasa berusaha. Nah abis dari itu tuh lah kayak ngerasa kok nggak lanjut ya rasanya, kok masih berjalan di tempat ya, padahal apa yang dicari rasanya tuh udah sesuai, tapi mungkin memang masih perlu diperkuat atau gimana menurut dosennya. Nah mungkin ekspektasi jawaban dosen yang kayak ini belum lagi, ini dosen aku tuh kayak membimbing kok kak, maksudnya tuh mengarahkan kok kak gitu, cuma kayak kok belum juga ya
terlebih lagi ngeliat teman-teman yang kayak selangkah di depan aku, jadi yang mungkin kayak teman-teman lain kok udah jauh, aku masih di sini gitu kan, lebih kayak itu sih Kak. Oke, berarti cemas terhadap respon dari dosen Iwa terhadap skripsi Iwa. Nah, selama Iwa menyatakan oh ini belum itu berdasarkan pemikiran Iwa sendiri atau Iwa ada menanyakan ke teman sebelum bimbingan ke dosen atau gimana? Nah terkadang ini Kak, misalnya udah Iwa cari. Jadi sebelum Iwa pergi ke dosen, Iwa sempat tanya ke teman yang lain. Ada beberapa teman yang bidangnya hampir sama. Nah mungkin kan itu bisa jadi pendapatnya berbeda-beda kan Kak. Jadi kayak ini kayak gini loh, nggak kayak gini lah. Tapi aku disuruh carinya kayak gini. Jadi kayak mikir nggak bimbang. Nah kadang yang bikin bimbang itu jadi kayak ini mana yang benar ya, ini mana yang benar ya gitu. Jadi kayak Iwa nggak berani langsung ngomong ke dosen itu Kak gitu. Jadi jika terjadi kebimbangan Iwa malah bisa ke diri sendiri, tidak berani untuk maju. Nah pada saat itu apa yang Iwa rasakan atau emosi apa yang muncul dalam diri Iwa? Itu Kak, cemas tadi sama takut, lebih ke cemas, terus kayak lelah gitu. Bawaannya tuh lelah gitu Kak. Cemas, lelah. Nah kalau dari fisik selain lelah apa? Reaksi fisiknya? Reaksi fisik, ini sih Kak, kayak gak bisa tidur gitu Kak, gak bisa tidur. Abis itu apa ya Kak, kayak nafsu makan juga. Kalau sejauh ini sih sangat berpengaruh sih ke fisik. Oke, jadi karena pikiran-pikiran Iwa dan itu berpengaruh tidak hanya kepada fisik tapi ke psikis juga, nggak bisa tidur, nafsu makan atau nggak bisa tidur. Nah selama hal itu apa yang Iwa lakukan kepada diri Iwa sendiri? Jadi Kak, aku berusaha mencari teman untuk bicara Kak. Untuk belum kesal. Cuman di sisi lain teman-teman juga punya kesibukan sendiri. Karena aku merasa aku nggak bisa nyelamatin diri aku sendiri gitu Kak. Karena aku ngekos sendiri gitu. Jadi aku merasa kayak aku butuh teman, seenggaknya untuk nggak bahas skripsi tapi kayak bahas yang lain lah gitu Kak. Cuman kayak teman-teman pada sibuk gitu. Apalagi udah banyak yang udah wisuda, aku udah kayak tua gitu. Jadi udah banyak yang wisuda, teman dekat juga udah banyak yang wisuda, nggak ada waktu. Jadi lebih ke itu sih Kak. Jadi kecemasan Iwa bukan hanya terhadap skripsi dong. Oke, jadi Iwa ceritakan kecemasan apa lagi yang Iwa rasakan? Kecemasan pulang. Jadi pulang kampungnya takut Kak. Iwa kan orang sini, orang luar kota juga. Jadi kayak takut pulang, takut ditanya-tanya orang tua, sampai Iwa tuh kayak ngomong ke orang tua kayak jangan ditelepon dulu ya, jangan diteleponnya tuh kayak jangan tanya-tanya skripsi dulu ya. Gitu Kak. Jadi kayak kadang orang pada pulang kampung nggak pulang karena pikirannya udah bisa pergi. Karena nggak cuma orang tua aja nanti yang bakalan tanya gitu. Orang sekitar, orang luar, lingkungan luar juga kayak kenapa belum gitu Kak. Oke, baiklah. Berarti kecemasan Iwa bukan hanya terhadap menemui dosen untuk bimbingan, tapi cemas ditanya oleh keluarga, cemas ditanya oleh lingkungan tetangga dan sebagainya. Atau ada nggak tekanan yang Iwa dapatkan? Tekanan enggak sih Kak. Kalau dari keluarga nggak ada tekanan. Kalau dari ini juga nggak ada tekanan. Ya intinya dari keluarga sendiri nggak ada tekanan. Cuman karena melihat teman-teman udah jauh selangkah, jadi beban juga Kak gitu. Kadang pun kayak tadi Kak, balik lagi kayak bimbingan tadi gitu. Kadang setelah bimbingan pun gua kayak ngerasa kayak nge-stuck gitu Kak. Karena mungkin ada beberapa teori yang nggak Iwa ketemu atau gimana. Jadi kayak Iwa ngerasa nge-stuck gitu Kak. Jadi kayak gitu Kak, Iwa stucknya. Iwa merasa berhenti itu setelah bimbingan atau sebelum bimbingannya? Lebih sering setelah bimbingan Kak. Iya, kalau sebelum bimbingan mungkin kayak ini belum cukup. Kadang Iwa mikir kayak padahal nanti dosen itu bisa bantu kok gitu kalau seandainya. Cuman Iwa kayaknya kalau nggak dilengkapin bakalan banyak dan nanti yang diubah gitu Kak, baru banyak dan ditambah kayaknya cari aja dulu. Nah kadang gara-gara nyari itu kayak yang harusnya bimbingan besok jadi 3 hari lagi, 5 hari lagi, kadang seminggu lagi gitu Kak. Oke,
berarti di sini Iwa menunda-nunda karena Iwa selalu merasa tidak puas atau tidak yakin dengan hal yang Iwa buat. Ya benar. Nah setelah itu nih Iwa udah berani bimbingan misalnya nih, apa keyakinan yang membuat Iwa udah sekarang saya bimbingan aja? Iya, karena udah capek kak, udah nggak capek nyari, kayaknya ini aja deh, kayaknya ini aja deh. Karena ya selalu melihat kan dekat kampus kan kak, di kos aku tuh dekat kampus, terus dekat sama teman-teman yang sejurusan juga. Iya. Teman-teman pergi bimbingan, nah aku ketika ditanya kayak nggak bimbingan kayak ya nanti gitu. Ada aja jawabnya kayak gitu kak. Sampai kayak orang pada bimbingan juga, jadi aja gitu. Nah pada saat bimbingan itu perasaan apa yang muncul? Pada saat bimbingan kak, Iya. takut kak, karena takut. dosen tuh benar-benar nanya aku kayak, kamu kenapa? Kamu takut? Kamu cemas? Iya bu, cemas gitu. Ya, padahal dosen aku tuh enjoy aja sih kak. Sebenarnya cuma aku tuh menakutkan diri, gimana ya kak? Menakutkan diri sendiri, membangun perasaan yang belum tentu. Jadi iya, belum tentu terjadi gitu kak. Jadi ketakutan itu munculnya pada saat sebelum, sesudah, pada saat sedang bimbingan atau pada saat apa? Kalau sebelum nggak terlalu, tapi pas saat bimbingan, iya sangat-sangat, sangat kerasa banget. Saat kerasa. Nah pada saat bimbingan itu ketakutan yang muncul dalam pikiran Iwa sesuai nggak dengan yang sebenarnya terjadi? Kebanyakan enggak kan? Kebanyakan enggak ya. Iya, kebanyakan enggak. Nah itu kan udah terjadi berulang kali dan Iwa udah sampai di tahap bab 3 mau sinkron. Masih takut juga untuk bimbingan. Iya kak, masih takut. Apalagi setelah bimbingan yang kemarin, ya masih takut gitu kak. Ketakutannya itu takut ini tidak selesai, takut dengan dosanya, takut dengan ekspektasi sendiri, atau takut dengan apa? Lebih ke takut sama ekspektasi sendiri kan. Takut sama ekspektasi sendiri, takut ditanya-tanya, terus kayak dia temen selesai kita belum, terus takut sama ekspektasi orang tua, begitu. Walaupun orang tua nggak nekan, keluarga nggak nekan, tapi kayak orang-orang sekitar udah disudahin segala macam, tapi kok belum ya, lebih gitu kan. Jadi banyak ketakutan yang terjadi di dalam diri Iwa. Nah di sini kakak ada kertas skala ya Iwa. Ada skala dari 1 sampai 10. Dari yang Iwa ceritakan tadi, Iwa tuh banyak merasakan ketakutan terhadap diri Iwa dengan ekspektasi Iwa sendiri, dengan reaksi dosen, dengan hal yang Iwa kerjakan. Nah, sekarang dari skala 1 sampai 10 ini ketakutan Iwa itu berada di skala berapa? Di skala 1 ini ketakutan paling rendah, sedangkan sampai 10 itu ketakutan yang sangat tinggi atau rasa cemas. Di sini kakak mau nanya, ketakutan itu hanya sekedar takut atau diiringi dengan rasa cemas, khawatir, atau bagaimana? Bener kak, ketakutan itu diiringi sama cemas, khawatir, sama pokoknya ekspektasi orang-orang. Itu kak. Cemas dan khawatirnya itu bagaimana? Iya, cemas itu cemas ditanya-tanya, cemas saat bimbingan karena ini belum selesai. Kadang aku juga mikir kak, apa aku ini terlalu perfeksionis apa gimana gitu dalam membuat skripsi ini gitu. Cuman ya itu kak. Nah dari skala 1 sampai 10 Iwa berada di mana? Untuk saat ini terhadap ketakutan, kecemasan yang Iwa rasakan. 6, 7 kak. 6 dan 7. Berarti kalau 6 dan 7 ini sangat cemas ya. Sangat cemas ketika pikiran negatif itu muncul dan sulit untuk memulai bimbingan. Nah, sekarang kakak mau tanya kepada Iwa, ketika Iwa cemas, hal apa yang Iwa lakukan untuk meyakinkan diri Iwa untuk tetap melakukan bimbingan? Keyakinan yang bikin tetap bimbingan. Yang pertama itu kan ditanya sama orang tua. Kadang mungkin dalam proses skripsi ditanya apa kabar, tuh kayak aku harus bimbingan gitu kak, kalau muncul hal seperti itu.
terus kayak ngeliat teman pergi bimbingan juga pengen bimbingan kayak gitu. Begitu sih Kak. Oh, berarti Iwa tuh memiliki keinginan ada, tapi keinginan itu kalah dengan rasa takut. Oke, baiklah Iwa, untuk mengidentifikasi rasa takut, cemas dan khawatir Iwa tadi. Nah, di sini Ibu ada skala tentang ketakutan atau kecemasan Iwa terkait dengan skripsi Iwa, baik itu pengaruh dari rasa takut terhadap teman, dari dosen atau dari keluarga. Nah, Iwa itu berada di skala berapa? Dari 0 sampai 10 nih. Nah, 0 ini dari rasa yang kayak aman, nyaman, santai, sampai 10 ini sangat takut, sangat cemas, atau sangat khawatir. Nah, Iwa sekarang berada di posisi mana? Ibu sekarang berada di posisi 8 sampai 9 Kak. Itu lebih tepatnya 9 kayaknya. Oke, tinggi ya di angka 8 dan 9. Berarti Iwa merasa sangat takut dan sangat cemas dan khawatir terkait permasalahan ini. Nah, di sini Kakak mau tanya nih, rasa takut, cemas, khawatir di skala 9 itu tuh muncul pada saat situasinya apa? Yang pertama sekali itu karena itu Kak, pas ditanya sama dosen apa Yeah. bimbingan, kenapa belum bimbingan, mana draft skripsinya, mana draft perbaikannya. Itu kalau udah dari mulai dari dosen itu Kak, itu tuh ngerasa kayak aduh gimana nih gitu Kak. Terus yang itu tuh yang selanjutnya itu nggak ditanya sama orang tua gitu Kak, gimana udah bimbingan hari ini gitu Kak. Itu muncul lagi Kak cemasnya. Sama ketika melihat teman-teman pada pergi bimbingan terus nanya kayak mau sama nggak bimbingannya, mau barengan nggak. Nah, itu juga muncul juga Kak cemasannya. Oke, di sana munculnya untuk memudahkan kita mengorganisir apa yang dirasakan. Kakak ingin meminta Iwa untuk menulisnya pada kertas ini apa situasi yang muncul rasa takut, cemas dan khawatir Iwa itu sangat tinggi. Oke, bisa Iwa tuliskan di sini atau Iwa perlu alasnya? Silakan Iwa tuliskan apa yang Iwa rasakan, apa yang Iwa pikirkan, dan hal-hal yang mengganggu pikiran Iwa yang membuat rasa takut, cemas, khawatir itu muncul pada diri Iwa. Oke, kalau ada yang ragu silahkan Iwa tanyakan ya.
sini Iwa telah menuliskan hal-hal yang membuat rasa takut, cemas, dan khawatir Iwa tersebut muncul. Nah, di sini di situasinya yaitu ketika Iwa di WA oleh dosen. Nah, pikiran otomatis yang muncul di sini Iwa jelaskan dimarahi, takut dimarahi, sudah lama tidak bimbingan. Nah, emosi apa yang Iwa rasakan? Cemas sama khawatir. Kayak cemas, khawatir. Nah, lalu bukti yang mendukung fakta tersebut apa? Itu banyak revisi Kak. Oke, banyak revisi. Nah, sekarang kakak bertanya bukti menentangnya. Misalnya nih, udah lama tidak bimbingan, banyak revisi. Tapi bukti yang menentang pikiran itu apa? Terkadang revisinya nggak sebanyak itu Kak. Terus lebih diarahkan sama dosennya, sama dibantu juga Kak. Dibantu juga cari misalnya kayak jurnal, dibantu carinya di sini judulnya ini. Oke, baiklah. Jadi dari ketakutan situasi itu dari bukti yang menentang, padahal kenyataannya dosen Iwa masih mau menunjukkan gimana cari jurnal yang benar dan terpercaya. Dosen Iwa juga masih membalas WA. Nah, saat itu pikiran ketakutan Iwa tuh masih tetap sama atau bagaimana? Pada saat itu tidak Kak, tapi ketika ingin pergi bimbingan lagi di saat itu juga muncul lagi Kak. Oke, muncul lagi itu secara bertahap. Nah, saat itu muncul lagi, sedangkan pada kenyataannya dosen Iwa tidak melakukan hal yang sama. Lalu hal apa yang Iwa rasakan dan Iwa pikirkan kepada diri Iwa sendiri? Yang saya pikirkan yang pertama itu kayak nggak bisa lama-lama kayak gini gitu Kak. Oke, nggak bisa lama-lama kayak gini. Pengen berubah itu pengen menghadapinya dengan enjoy, pengennya kayak gitu Kak. Oke, keinginan itu pernah dilakukan? Pernah, tapi sangat jarang terjadi Kak. Tapi jarang. Iya. Kalau menurut kakak itu udah pernah dilakukan, contohnya karena Iwa sudah sampai di tahap bab 3. Iwa sudah melalui fase dari bab 1 sampai bab 2. Nah, bab 2 itu yang menyatakan bahwa ternyata pikiran Iwa selama ini itu tidak benar. Padahal kenyataannya walaupun Iwa merasa takut, dosen nanti minta banyak revisi. Nah, padahal kenyataannya dari yang Iwa jelaskan ternyata revisinya tidak begitu banyak dan dosen masih mau membantu Iwa untuk mencarikan di mana mencari jurnal, bagaimana penulisan yang baik dan benar. Nah, setelah itu apa pikiran alternatif atau solusi yang Iwa tekankan pada diri Iwa sendiri? Yaitu Kak, yang motivasi yang pertama itu kayak pengen pulang ke rumah tuh maksudnya kayak nggak pengen banyak yang dipikirin soal skripsi ini karena pengen cepat selesai kan Kak. Karena itu tadi Kak, karena kecemasan itu tadi tuh aku jadi jarang pulang, jadi jarang ketemu keluarga. Terus juga pengen cepat wisuda, tapi pengen menjalaninya sampai ke tahap wisuda tuh pengen enjoy gitu Kak. Intinya tuh kayak aku pengen ngerasain perjalanan skripsi aku tuh lebih kayak tenang, nggak mungkin tenang kan Kak, karena skripsi lebih kayak aku pengen menjalani kayak wah ini ya enjoy gitu, nggak yang Rasa busuk iya, ya. tekanan itu pasti ada, cuman yang nggak bikin stres banget gitu Kak. Nah, ketika Iwa akan menghadapi situasi seperti ini lagi di WA dosen, apa yang akan Iwa lakukan ke depan? Yang pertama mungkin lebih mempersiapkan sih Kak, mempersiapkan akan dibutuhkan. Terus yang biasanya aku kayak harus dapat ini, aku lebih kayak kayaknya ini deh gunanya bimbingan. Maksudku tuh kayak ini loh, mungkin kalau ada yang kurang nanti dosennya nambahin, nggak perlu kok, nggak harus semuanya langsung dapat, tok langsung datang ngasih, harus kayak gitu kan. Oke, berarti Iwa udah tahu ya hal apa yang akan Iwa lakukan ketika Iwa berada di situasi seperti tadi. Nah, selanjutnya untuk situasi ketakutan dan kecemasan, kekhawatiran kedua yaitu di WA oleh
orang tua. Nah, apa pikiran otomatis atau pikiran yang pertama kali muncul ketika di WA oleh orang tua itu? Pikiran otomatisnya tuh kayak lebih ke ini kak, sedih itu kayak gini kak, kayak bahwa ternyata orang tua saya tuh sangat berharap gitu kak. Ada harapan bahwa saya tuh bisa lulus tahun ini, dia pergi wisuda saya gitu kak. Itu sih kak pikiran pertama saya merasa sedih, saya merasa khawatir tuh soal untuk ekspektasi orang tua saya, walaupun orang tua saya tuh nggak ngomong secara langsung kayak kami sangat menunggu sudah itu walaupun enggak, cuman kayak ya orang tua mana sih kayak nggak pengen anaknya cepet-cepet gitu. Itu pikiran otomatis. Nah, emosinya apa? Emosi aku ya emosi yang itu sedih itu kak, sedih terus sama khawatir. Sedih, khawatir untuk situasi yang menurut. Nah, fakta yang mendukung pikiran Lua itu apa? Fakta yang mendukung Fakta yang mendukung pikiran kalau orang tua Iwa akan sedih anaknya itu lama tamatnya atau ya karena pernah terjadi sama abang saya. Oke, pernah terjadi sebelumnya. Nah, selanjutnya apa fakta lainnya yang mendukung pikiran Iwa itu? Ya itu kak, kadang kayak di telepon kayak masih bagaimana gitu. Jadi kayak kapan ya bisa ke Padang, kayak gitu. Kapan bisa ke Padang itu aku ngerti maksudnya kemana gitu kak. Kayak pengen lihat wisuda. Oke, nah lalu apa bukti yang menentang bahwa hal yang Iwa pikirkan sebenarnya itu tidak itu? Itu sih kak, langsung kayak gini sih kak, kadang orang tua aku tuh langsung bilang kayak gini, kami nggak menekan gitu kak, orang tua aku tuh sering bilang kayak gini, apapun yang terjadi, misalnya kalau itu kayak orang tua saya tuh masih ngasih perhatian gitu kak, walaupun dia cuma sesekali nanya soal skripsi, cuman sempat bilang ini, kami tidak menekan, kamu jalani saja, tapi gimana ya kak, intinya mereka tuh nggak menekan saya gitu kak, intinya seperti itu. Terus kayak terkadang pikiran saya yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak kayak gitu gitu. Ternyata yang ditanya orang tua saya itu nggak benar gitu, kayak nelfon bukan nanya tentang skripsi gitu, cuma nanya kayak udah makan apa belum gitu aja. Oke, nah katanya orang tua masih menanyakan kabar, masih menelpon Iwa. Nah itu adalah fakta yang menyatakan bahwa pikiran yang Iwa pikirkan sebelumnya itu memang tidaklah benar, bahwa itu hanya sekedar ketakutan yang Iwa rasakan saja, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Lalu apa pikiran baru yang realistis yang dapat membantu Iwa? Pikiran realistis saya yaitu kak, pengen cepat wisuda, pengen liatin ke orang tua saya, pengen dapat ijazah gitu kak, pengen foto keluarga pakai toga gitu, itu kak, itu pikiran realistis saya. Pikiran orang kayak Iwa tuh bisa menyelesaikan ini. Saya yakin Iwa orang yang mau dan berusaha untuk memproses sehingga Iwa pada akhirnya bisa sampai pada tahap wisuda. Nah selanjutnya situasi yang menekan pikiran itu yang membuat Iwa cemas, khawatir dan takut tadi itu ketika ditanya teman untuk bimbingan bersama. Nah coba ceritakan itu gimana? Itu kak, kayak misalnya mereka telepon atau WA, saya nggak ada kabar, gimana, mau liburan bareng nggak? Kadang iya, lihat dulu, kayaknya ibunya nggak di ini deh, padahal belum saya nggak punya adoptionnya gitu, bisa di mana, pas macam, terus saya cuma jawab kayak sekitar aja kayak. Ya lihat dulu, kayaknya ibunya nggak di sini deh, nggak di kampus. Nah, ada ya waktu seketika memang saya bilang kayak gitu, beberapa saat kemudian teman saya WA lagi, ibunya di ruangan kok, orang-orang ada bimbingan, yuk bareng kami nunggu. Gitu Pak. Jadi Iwa itu takut bimbingan bersama-sama dengan teman atau emang nyamannya bimbingan sendiri atau bagaimana? Sehingga ketika teman mengajak Iwa mencari alasan untuk tidak lebih nyamannya sendiri Pak. Apa yang membuat Iwa lebih nyaman bimbingan sendiri ketika bersama-sama dengan teman? Iya, kadang
setelah selesai dari ruangan itu pernah bimbingan sama teman. Terus revisi aku tuh banyak banget gitu kan. Terus kayak kadang kan abis dengar dosen ngasih revisi banyak kan jadi kayak nggak mood, lesu, ini itu. Terus teman-teman aku pada ngomongin kanan sekolah gimana. Nah mereka bilang gimana, tapi mereka kayak nimbrung soal mereka sendiri, kayak aku udah ACC nih, aku udah ini nih sama ibu tadi, kamu gimana? Mereka nggak nanya kayak gimana, udah ini belum, banyak ya revisinya. Nah mereka nggak nanya itu Pak, mereka cuma nanya kayak gimana kalau aku gini. Jadi ketika waktu belum selesai jawab, teman udah nimbrung, dan situasi yang aku hadapi tadi seperti tadi di ruangan dosen, jadi aku merasa kayak kayaknya hubungan bareng kalian lagi enggak deh. Berarti karena itu Iwa di sini tuh Iwa udah hebat karena Iwa udah tahu nih nyaman dan senangnya Iwa tuh bimbingan pada saat sendiri. Nah itu udah merupakan satu langkah yang bagus untuk diri Iwa sendiri karena Iwa udah tahu apa yang Iwa mau dan apa yang Iwa inginkan. Nah selanjutnya emosi apa yang muncul ketika ditanya atau diajak teman untuk bimbingan itu? Yang diajak teman pas bimbingan itu merasa khawatir ada, apalagi pernah bilang kalau dosen itu nggak di kampus, tapi ternyata mereka ada di kampus, kelihatan banget kan lesnya, gitu. Khawatir, terus lebih malas, gitu. Malas ya karena diajak bareng-bareng kan nggak gitu. Berarti emosi itu malas karena bersama-sama, bukan malas karena tidak mau bimbingan itu. Nah, lalu bukti yang mendukung perasaan itu apa? Itu tadi Kak, habis dari ruangan terus digerombolin itu mereka bukan hanya keadaan saya di mana setelah bimbingan, tapi kayak aku udah CC begini gitu Kak. Nah, padahal kalau fakta yang menentang pikiran itu apa? Kayak pikiran itu Kita fokus pada faktanya, oh ternyata nggak begini loh gitu. ya faktanya itu ternyata kayak gini Kak. Setelah itu malamnya ketemu lagi sama mereka. Jadi mereka gimana, jadi gimana tadi apa revisinya ini aku mencoba untuk ternyata mereka mau bantu gitu Kak, mau bantu buat nyariin gitu Kak. Nah Iwa tahu kan ternyata faktanya teman yang menganggap sebagai saingan tadi ternyata mereka tetap ingin membantu, mengajak Iwa untuk tetap sama-sama, untuk ayo sama-sama selesai atau ayo sama-sama siap karena satu pembimbing. Nah lalu nih dari situasi tersebut nih Iwa udah tahu faktanya apa, pikiran yang menentang apa, oh ternyata itu tidak benar. Nah hal apa yang Iwa lakukan ketika berada lagi dalam situasi tersebut? Lebih ke kayaknya kalau untuk sama teman-teman itu aku mencoba untuk memulai membicarakan itu sama teman-teman. Maksudnya itu kayak menawarkan diri untuk minta bantu ketika benar-benar butuh banget gitu. Kayak contohnya kayak yang pernah terjadi itu kan, aku ada revisi ini benar-benar nggak dapat ini, boleh bantu nggak? Jadi nggak merasa gengsi lagi untuk minta bantuan gitu Kak. Menurunkan gengsi ya, karena sejatinya manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa apa-apa sendiri. Nah, siap untuk melakukan dan nyaman untuk melakukan itu Iwa? Insya Allah saya siap. Insya Allah siap Kak. Nah, di sini dari 3 situasi tersebut kita udah menggali gimana pikiran otomatis muncul, bagaimana emosi Iwa muncul, apa faktanya, apa yang menentang. Nah di sini setelah melihat fakta-fakta itu, apakah pikiran Iwa yang sebelumnya itu sepenuhnya benar? Setelah saya menceritakan seperti ini kepada kakak, saya mulai berpikir bahwa kayak sebenarnya yang saya lakukan ini ada sedikit salah. Nggak sedikit sih, kayaknya banyak gitu. Kita tidak fokus kepada kesalahan, tapi kayak
Di sini kakak ingin kayak ternyata Iwa tuh menyadari bahwa pikiran-pikiran negatif, rasa takut, cemas, khawatir Iwa terhadap situasi yang Iwa sebutkan tadi itu kayak belum sepenuhnya benar. Kayak ya namanya manusia wajar dengan rasa takut, tapi jangan sampai berlebihan atau membuat Iwa berhenti atau stuck tidak melakukan apapun, sehingga ya pasti akan munculnya beban-beban lain yang terjadi pada diri Iwa sendiri. Nah, kakak ingin tahu nih, apa pikiran baru yang muncul pada diri Iwa sendiri? Setelah Iya. yang gue pikirkan itu yang pertama itu kan tadi kak, berubah rasa kecemasan itu sama kayak melihat fakta-fakta yang ada sebelumnya. Ya, Itu bagus. Kak, ternyata dari rasa kecemasan gue tuh ternyata nggak semua rasa cemas dan kekhawatiran gue tuh benar-benar nyata gitu kan. Sebenarnya kayak dilihat dari fakta-fakta yang udah terjadi kan, kayak gimana sikap dosen Iwa, gimana orang tua juga, temen juga gitu. Ternyata kayak berbanding terbalik dengan apa yang gue khawatirkan gitu. Gak semua hal yang gue khawatirkan atau cemaskan sekarang itu benar-benar kejadian gitu kan. Lebih membuka mata sih kak. Oke, karena Iwa udah tahu nih apa yang harusnya Iwa lakukan atau apa yang Iwa pikirkan sebelumnya itu ternyata nggak benar loh. Ternyata faktanya tuh seperti ini, nggak semua hal yang di pikiran itu benar-benar terjadi, dan terkadang kita itu sangat dipengaruhi oleh pikiran kita sehingga kita itu ya udahlah, saya gini aja lah, ya udahlah gini aja. Nah, hal itu jika dibiarkan terus menerus maka efeknya itu bukan hanya ke diri kita sendiri tapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Nah, Iwa, sekarang kakak mau tanya, nah apa yang Iwa harapkan ke depannya setelah ini? Saya harapkan setelah ini saya lebih berani. Tentunya saya ingin menjalani skripsi saya atau perjalanan skripsi saya itu se-enjoy mungkin, karena saya merasa saya nggak bisa terus-terusan kayak gini kak. Makanya saya pengen selling sama kakak, jadi saya pengen menjalani semua dengan enjoy. Itu kak, saya intinya tuh saya pengen merubah pikiran yang belum tentu terjadi saya itu tadi. Oke, jadi tujuan Iwa dan tahu dalam sesi konseling ini Iwa ingin merubah pikiran-pikiran Iwa yang awalnya pikiran negatif atau rasa takut tadi itu untuk melawannya dan atau untuk mencoba merealisasikannya, merealitakannya lagi. Oke, baik Iwa. Oke, di sini Iwa ada lembar komitmen tindakan di mana di sini digunakan untuk membantu Iwa merancang langkah kecil hal apa yang akan Iwa lakukan setelah sesi konseling ini. Nah, tujuannya untuk Iwa dapat membuat komitmen terhadap diri Iwa sendiri. Oke, silahkan Iwa tuliskan di sini alasnya. Silahkan dituliskan dengan hal-hal kecil yang bisa Iwa lakukan, karena perubahan itu tidak harus besar, dimulai dari perubahan-perubahan yang kecil.
kakak mengapresiasi kesukarelaan, keterbukaan Iwa dalam setiap rangkaian proses konseling ini. Nah, untuk melihat komitmen yang telah Iwa tuliskan ini, kita akan merencanakan pertemuan selanjutnya. Iwa bersedia? Bersedia, Kak. Oke, kapan kira-kira pertemuan selanjutnya ini kita laksanakan? Sepertinya setelah Iwa bimbingan nanti. Oke, setelah Iwa bimbingan. Oke, untuk Iwa kesini silakan WA aja kakak atau datang ke sini karena di jam kerja kakak tetap ada di sini. Oke, kakak harapkan Iwa komitmen dan melakukan hal-hal perubahan kecil dari sesi proses konseling kita tadi. Untuk itu dapat kegiatan ini kakak akhiri. Oke, begitu kakak akhiri kegiatan kita kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Iwa. Oke, hati-hati di jalan. Oke, semoga setelah ini Iwa langsung bersemangat untuk bimbingan ya. Terima kasih ya, Kak. Ya.